kita akan belajar pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Sebelum kita memulai, kita berdoa sehingga proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, Pak minta Riko pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir ya? Dalam belajar, tentu kita punya tujuan. Tujuan belajar kita hari ini adalah pertama, menguraikan pengertian daripada dongeng. Yang kedua, mengklasifikasi dongeng. Yang ketiga, memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Dan yang keempat, membandingkan keberagaman sifat individu. Sebelumnya, kita melangkah lebih jauh, kita bentuk dulu kelompok. Karena sudah terbentuk, apa yang kita harus lakukan dalam kegiatan belajar kita, anak-anak? Karena kita belajar tentang dongeng, bagaimana kita memerankan dongeng, maka hari ini Pak akan ajarkan kalian bagaimana cara memerankan dongeng. Bagaimana caranya kalau kita mau memerankan dongeng? Cara memerankan dongeng yaitu pertama, setiap kata harus diucapkan atau dilafalkan dengan jelas. Yang kedua, tekanan keras lembutnya pengucapan, dinamika berbicara itu harus diperhatikan. Paham? Yang berikut, tekanan tinggi rendahnya kita harus perhatikan. Sebentar kita akan memerankan dongeng. Yang berikut, setelah kita memerankan dongeng, kelompok yang lain memperhatikan baik-baik apa yang telah diperankan. Setelah itu kita dapat menyimpulkan pesan moral yang ada pada pesan moral ada pada dongeng. Bagaimana cara kita untuk menemukan pesan moral yang ada dalam dongeng tersebut? Pertama, baca semua cerita. Yang kedua, perhatikan konflik dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, ambil kesimpulan pada cerita tersebut. Kalau kita mau mendapatkan pesan moral, ini yang harus kita lakukan. Langkah-langkahnya harus dilakukan, diperhatikan, sehingga kita bisa menemukan pesan moral yang ada pada dongeng tersebut. Sifat-sifat individu itu seperti apa? Dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran kita mampu menyimpulkan sifat-sifat individu pada tokoh dongeng yang ada pada cerita tersebut. Bagaimana cara kita untuk menyimpulkan sifat-sifat individu yang ada pada dongeng tersebut? Sifat individu itu adalah karakteristik individu yang cenderung nampak pada apa yang kita lakukan. Sifat individu yang pertama, rajin, malas, pemarah, pendiam, suka bergaul, suka menolong. Itulah sifat-sifat individu. Sudah paham? Sudah. Pak punya LKPD untuk kalian untuk kerjakan, tapi dikerjakan secara berkelompok. Nah, kerja kelompok itu seperti apa, anak-anak? Kita saling memberikan masukan. Perhatikan langkah-langkah LKPD yang Pak siapkan. Kerjakan sesuai dengan langkah-langkah itu. Dan jangan lupa bahwa bukan cuma memerankan, tetapi di akhir dari itu kita mengambil sebuah pesan moral yang ada dalam dongeng tersebut, dan juga menentukan sifat-sifat individu pada tokoh yang ada pada cerita tersebut. Paham? Oke, kalau paham silakan. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya.
Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Anak gembala itu berpikir bahwa anak akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang sekeras-kerasnya. Ada serigala, tolong, tolong. Seperti yang diduga, orang-orang kampung yang mendengar berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Di mana serigalanya? Di mana? Serigala itu melukaimu. Di mana serigala itu? Hahaha, kalian semua tertipu, tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu telah menipu kami semua. Beberapa hari kemudian anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, ada serigala memakan domba. Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Hahaha, memang tidak ada serigala di sini. Aku izin saja berteriak minta tolong. Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Ada serigala, tolong, tolong. Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menemukan kita. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Tadi kita sudah bermain peran ya di luar tadi ya. Permainan perannya sangat-sangat baik. Pak harus jempol kalian. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, tidak sampai di situ saja. Bukan cuma main peran, tetapi di awal Pak sudah bilang bahwa setelah bermain peran, kalian akan menemukan pesan moral atau pesan moral yang ada pada dongeng tersebut. Dan yang berikut adalah menemukan sifat individu pada dongeng tersebut. Oke, untuk itu Pak ingin kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Ayo silakan Nak. Terima kasih. Kami dari kelompok Budit akan membantu diskusi kami. Silakan. Dengan moral dan dengan anak gembala. Semua tidak akan dipercaya walau ia berkata benar. Yang kedua, anak gembala membolong orang kampung 1, penolong dan pemarah, orang kampung 2, penolong dan baik, orang kampung 3, penolong dan baik. Baik, terima kasih. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk itu, memperjelas apa yang kalian sudah kerjakan, Pak akan menyampaikan materi hari ini. Kita akan belajar tentang apa? Dongeng. Dongeng itu apa? Dongeng adalah cerita tradisional secara turun-temurun, generasi ke generasi, di mana tujuannya untuk menghibur. Yang berikut, unsurnya apa? Unsur dalam dongeng. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Yang kedua adalah latar. Latar itu adalah keterangan mengenai ruang waktu
dan suasana pada saat terjadinya suatu kejadian. Yang berikut adalah alur. Alur itu adalah urutan peristiwanya. Yang berikut adalah tokoh. Yang tadi kalian sudah, tokoh itu orang yang berperan dalam sebuah cerita. Yang berikut adalah sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara pengarang menempatkan diri terhadap cerita dalam dongeng tersebut. Dan yang terakhir adalah pesan moral. Pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah cerita. Yang berikut, jenis-jenis dongeng. Mite atau mitos adalah jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus. Yang kedua adalah sage, yaitu jenis dongeng yang menceritakan atau mengisahkan sejarah tokoh tertentu. Yang berikut adalah fabel. Fabel itu adalah dongeng yang pemerannya dari binatang yang seolah-olah bertindak seperti sebuah keluarga. Yang berikut adalah legenda, yaitu jenis dongeng yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat benar-benar terjadi. Yang terakhir adalah parabel. Parabel itu jenis dongeng yang bercerita mengandung nilai-nilai pendidikan. Contoh daripada mite seperti Nyai Roro Kidul. Yang berikut adalah contoh daripada sage, Ciung Winara, Air Langga. Yang berikut adalah legenda. Contohnya apa? Lutung Kasarung. Yang berikut adalah parabel. Parabel adalah maling kundang. Nah, itu adalah jenis-jenis dongeng, contoh-contohnya. Sekarang bagaimana cara memerankannya? Di awal Pak sudah sampaikan. Dan tolong dibaca baik-baik lagi apa yang sudah Pak sampaikan, apa yang diingat kembali. Sampai di rumah kita harus belajar. Baik, dari situ mungkin dari anak-anak sekalian ada yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya berkaitan dengan materi yang ada. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Sudah paham? Betul? Oke, kalau paham, Pak ingin uji kalian lagi. Pak punya soal evaluasi untuk kalian. Tapi dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak seperti tadi dikerjakan secara berkelompok, tapi ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Paham ya? Jadi jangan nyontek kiri kanan ya. Karena perbuatan menyontek itu sama dengan mencuri milik orang lain. Kalau kalian menyontek teman, sama dengan kalian mencuri hasil pemikiran daripada teman. Jadi tidak boleh. Paham? Tidak boleh. Baik, Pak akan bagikan situasinya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan dikumpulkan saja di meja ya. Sudah? Oke, baik. Sekarang silakan dikumpulkan. Baik, terima kasih. Kalian sudah menyelesaikan semua tagihan yang ada. Dan saatnya kita akan pulang. Karena memang sudah sesuai dengan jadwal. Hari ini pembelajaran kita sampai sini. Dan sebelum kita pulang, ingat baik-baik, jaga diri baik-baik karena keadaan kita sekarang lagi tidak bersahabat, sehingga jauhi kerumunan. Ya, jauhi kerumunan dan ingat 3E. Sebelum kita berpisah, Pak minta satu anak pimpin kita dalam doa. Atika, ayo nak. Oke, terima kasih. Silakan kembali dan sampai jumpa.